Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dengan NIM akhir 024, Prodi Teknik Informatika 2021 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan model infrastruktur jaringan. Baiklah, pertama yaitu pengertian jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer himpunan interkoneksi jumlah komputer autonomus atau otonoma atau mandiri. Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Pengguna sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network, yaitu cakupan jangkauan geografis berjarak dekat, misalnya Bluetooth dan lain sebagainya. Yang kedua ada LAN, yaitu cakupan yang tersusun masih dalam satu kelas, misal lab komputer. Yang ketiga ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network, jaringan dalam satu kota atau wilayah tertentu. Yang kedua ada WAN, itu Wide Area Network, jaringan yang telah mendunia seperti internet. Baiklah, berikutnya berbagai macam topologi beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada topologi bus. Kelebihan topologi bus yaitu biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangan topologi bus. Jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Berikutnya ada topologi ring. Kelebihan topologi ring yaitu memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, biaya instalasi cukup murah karena menggunakan sedikit kabel. Kekurangan topologi ring. Kinerja komunikasi dalam topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data antara satu user dan user lainnya. Topologi star. Kelebihan topologi star yaitu bersifat fleksibel. Tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Adapun kekurangan topologi star, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Topologi mesh. Kelebihan topologi mesh. Jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak sekali. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data atau collision. Bandwidth besar yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangan topologi mesh. Proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, memakan biaya instalasi yang sangat mahal karena membutuhkan banyak kabel. Pengertian jaringan. Jaringan dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Jaringan berkabel atau wired network adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk satu komputer dengan komputer lain. Diperlukan penghubung berupa kabel jaringan.
Kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan. Adapun jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan nirkabel ini sering dipakai untuk jaringan komputer baik pada jarak yang dekat maupun pada jarak yang jauh. Kurang lebih jaringan berkabel dan jaringan nirkabel dapat dimisalkan seperti ini. Jaringan berkabel membutuhkan kabel dan jaringan nirkabel tanpa kabel. Adapun contoh dari jaringan berkabel ialah di warnet. Di warnet komputer yang satu terhadap lain itu masih menggunakan kabel karena dalam satu ruangan. Sedangkan jaringan nirkabel tanpa kabel yang artinya sudah terdapat di pelosok dunia yang terhubung satu sama lain. Jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Yang pertama ada unicast. Unicast merupakan suatu metode pengiriman atau transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme 1:1 atau PTP, point to point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antar satu alamat pengirim dan satu alamat penerima. Kedua ada jaringan multicast. Sebuah teknik di mana sebuah data dikirimkan melalui jaringan ke sekumpulan komputer yang tergabung ke dalam sebuah grup tertentu yang disebut sebagai multicast group dalam sekali kirim. Ketiga ada broadcast. Pendistribusian muatan audio atau video kepada pemirsa yang tersebar melalui berbagai medium komunikasi massa. Namun umumnya menggunakan spektrum elektromagnetik dalam suatu model satu untuk banyak. Baiklah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.